Shalom, selamat sore. Kembali kita bertemu di dalam rumah Tuhan untuk memuji kebesaran-Nya, untuk menghadap tahtanya yang kudus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita temui Tuhan dengan doa. Mari kita satukan hati pada sore hari ini. Tuhanku, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan penuh kerendahan hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kami percaya kasih setia-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan kiranya pada sore hari ini kami akan memulai ibadah. Berkenanlah Engkau untuk menyertai jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau halau setiap kuasa kegelapan, Kau halau segala kuasa manusia yang berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ruangan ini dan terutama hati kami boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu. Biarlah kami Tuhan menemui wajah-Mu pada sore hari ini, merasakan hadirat-Mu sehingga kehidupan kami boleh diubahkan, sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku,
Raja, Tuhan kita, pemilik kehidupan kita, pemegang kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu kita. 1 menit, 2 menit saya berikan waktu untuk para jemaat untuk masuk ke hadirat Tuhan secara pribadi. Mari kita sampaikan keluh kesah kita, segala doa kita, segala syukur kita, segala nyanyian pengharapan kita di hadapan Tuhan. Seperti Israel, kami adalah umat pilihan-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Jangan pernah lupakan nama kami di hati-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
segenap nafas kami, biar segenap langkah kami, biar segenap kehidupan kami boleh disertai dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Dan pada sore hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau dan bersuka bagi Engkau. Yang siap sama-sama katakan amin, shalom semuanya. Lambaikan tangan di dalam Tuhan, semua yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangan dong, diberkati Tuhan gak? Amin, puji Tuhan. Kasih senyuman kanan kiri depan belakang. Kembali selamat datang, kembali bertemu. Mari kita puji Tuhan. Segala kuasa kemuliaan Kau
bersuka di hadapan Tuhan. Bahwasanya kasih-Nya untuk selama-lamanya. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Beri sorak-sorai kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Kira-kira kanan kiri depan belakangnya tuh ada yang wajahnya cemberut nggak? Ditengok kira-kira. Kalau ada dihibur. Kita ini kan sesama saudara dalam Tuhan, dihibur, jangan cemberut, ayo. Jangan cemberut, ayo jangan cemberut, di dalam Tuhan gak boleh cemberut. Come on, mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Param pam 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 pam. Sorak-sorai, muliakan namanya, yang berpelenggan pikiran. Bertepuk tangan, muliakan namanya,
Puji Tuhan. Mari percaya bahwa kehidupan kita semua di dalam tangan-Nya. Tidak ada satu pun hal yang terluput dari pandangan Tuhan. Mari kita terus mengejar hadirat-Nya meski di dalam badai. Mari kita terus kejar hadirat-Nya justru karena di dalam badai. Saat di dalam badai itulah kita melihat, mengenal Tuhan kita secara lebih lagi. Bagaimana penyertaan-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesesakan sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Jangan pernah lupakan itu. Saya tidak tahu apa yang sedang jemaat sekalian hadapi, tapi satu hal yang mau saya ingatkan, saya mau segarkan kembali dalam iman, dalam pikiran, dalam hati kita semua, bahwa Tuhan kita adalah Immanuel. Bahkan di dalam badai sekalipun Dia akan meninggikan kita bagai raja wali. Bahwa kita melewati semua badai. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita percayai Tuhan kita. Ku dalam tangan-Mu. Amin.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sehati sepikir, sepakat berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih apabila sore hari ini segenap umat-Mu yang oleh karena kekuatan yang datang dari-Mu, sehingga mereka tetap berada di dalam himpunan orang percaya melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapak, kami sangat yakin bahwa setiap himpunan orang percaya pasti akan mendapatkan petunjuk, jawaban, sekaligus pengharapan yang dibawa akan terkabul dan terlaksana dengan sempurna sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Maka sore hari ini hamba-Mu mohon limpahilah kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga ibadah ini benar-benar bermakna bagi setiap kami. Membangunkan iman kami, menyegarkan jiwa kami, menyembuhkan tubuh jasmani kami. Bahkan perlindungan-Mu nyata. Terhindar dari segala niat-niat orang jahat dan pikiran-pikiran yang najis. Bahkan Engkau telah melayakkan kami untuk ikut bersekutu dalam memperingati sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Terpujilah akan nama-Mu. Berkatilah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya dan dilayakkan oleh Tuhan katakan amin, amin, amin. Shalom. Nah, puji Tuhan, terima kasih kepada tim musik dan WL Singer, song leader. Nah, sore hari ini saya seperti biasanya setiap naik di mimbar ini tidak pernah lewat untuk menyapa salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Amin. Ya, yang ndak amin yang balik aku meneh. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia itu termasuk orang-orang percaya tidak bisa menghindari masa sukar dan sekaligus diperhadapkan dengan manusia yang cenderung egois. Tentu apa yang terjadi ini sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan untuk khusus kepada umatnya. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4, maka ayat firman Tuhan ini akan menjadi pegangan bagi kita supaya lewat nubuatan ini kita bisa berjaga-jaga dan waspada. Sekaligus mengenal jati diri siapakah orang yang termasuk umat pilihan, umat yang dikasihi, umat yang disayangi dengan yang tidak. Maka lewat sifat-sifat yang telah dinubuatkan tentang manusia akhir zaman ini, maka kita bisa mengambil sikap untuk
Ya tentu bukan tidak boleh bersosialisasi. Tapi ketika mereka mempraktekkan sesuai dengan nubuatan Alkitab menjadi orang jahat, orang-orang yang tidak berkenan, maka firman Tuhan pun juga menyarankan jauhilah orang yang semacam itu. Nah, sedangkan keadaan yang sedang terjadi di akhir zaman ini tidak hanya kita sebagai generasi akhir zaman yang mengalaminya. Ternyata yang namanya masa sukar dan diperhadapkan dengan manusia-manusia yang aneh, saya katakan, itu sejak dari dulu. Nah, oleh karena itu pentinglah bagi saudara dan saya untuk belajar. Belajar dari pengalaman orang Israel dari generasi ke generasi ketika mereka tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudara dan saya pun juga harus berpegang pada janji Tuhan. Ketika kita ini membawa diri kita masing-masing beriman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh orang Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara pun juga berhak untuk memiliki janji yang pernah diikrarkan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita Israel. Nah, oleh karena itu mari kita mengawali apa kira-kira yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada seorang hambanya yang mendapatkan kehormatan untuk memimpin dan memegang tongkat estafet dari kepemimpinan Musa kepada yang namanya Yosua. Mari kita buka Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang 9. Mari kita perlu membaca dengan suara yang lantang supaya iman itu akan timbul oleh karena mendengar firman Tuhan. Ini jelas Anda tidak akan bisa lari kemana-mana dan tidak perlu belajar yang bagaimana, cara bagaimana. Yang penting firman Tuhan katakan iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Titik. Ya. Yuk mulai kita baca 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Engkau ini ditujukan kepada siapa? Yosua. Selanjutnya, seperti aku Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Jelas, saudara? Ini merupakan sebuah peristiwa ketika seseorang diutus oleh Tuhan untuk memegang tongkat estafet memimpin sebuah bangsa. Maka Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dikatakan penyertaan Tuhan itu berakibat bahwa orang yang disertai Tuhan itu tidak akan dapat diserang atau dimusuhi oleh siapapun. Sehingga pernyataan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur apa? Hidup daripada Yosua. Ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Dan amat sangat penting
apabila kita percaya Tuhan menyertai kita, maka penyertaan Tuhan itu seumur hidup kita. Hanya saja pertanyaannya, apakah kita ini mau tetap pegang teguh atas penyertaan Tuhan atau tidak? Nah kalau kita ini belero, ya belero, ya otomatis penyertaan Tuhan itu akan tidak nyata. Sehingga kita bisa mengalami jatuh bangun. Nah, seperti itu saudara. Nah nanti kita akan melihat. Amin. Nah sehingga ketika Yosua telah menerima peneguhan ini, maka wajiblah Yosua di dalam memimpin jemaat Israel itu untuk mengingatkan kepada mereka dan menyampaikan pesan Tuhan dan pernyataan janji Tuhan atas umatnya itu berlaku bagi mereka. Mari ayat 6 coba tolong ditayangkan. Nah, mari kita baca 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hatimu artinya siapa? Jemaat Israel. Sebab jemaat Israel lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Tuhan janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka orang Israel. Jadi Tuhan itu berjanji akan memberikan tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Lalu janji ini diulang kembali dalam ayat yang ke-7. Mari. Ya kita perlu belajar pelan-pelan supaya kita mengenal apakah iya, apakah tidak. Ya karena semuanya itu dialami oleh orang Israel. Sedangkan saudara dan saya ini sedang mempelajari karena kita dalam kondisi yang serupa tidak sama. Dalam masa sukar dan diperhadapkan dengan banyak orang yang macam-macam tipenya yang seringkali tidak menyukai kita. Saudara, ayat 7 mari kita baca 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa? Supaya apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Nah supaya kita ini bisa beruntung, maka Tuhan menyatakan supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada orang Israel oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, tidak boleh menyimpang. Ya A ya A, B ya B. Amin. Kalau Tuhan melarang ya kita perlu mematuhi. Kalau Tuhan menyuruh kita berbuat begini, ya kita pun juga melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah supaya saudara beruntung. Nah caranya bagaimana? Supaya saudara dan saya ini bisa terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Supaya kita ini bisa melakukan firman Tuhan. Ayat 8. Mari kita baca ayat 8. Mari 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara tolong perhatikan, sebab dengan demikian. Dengan demikian yang dimaksud apa? Yaitu ayat 8 bagian A. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Supaya berdasarkan petunjuk akan firman Tuhan itu kita bertindak hati-hati. Tidak dengan sembrono. Nah, maka kita dikatakan perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Nah, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah diberikan petunjuk tentang bagaimana caranya supaya kita ini bisa menikmati janji Tuhan, maka diulanglah ketiga kalinya dalam ayat yang ke-9. Coba mari kita baca ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jelas saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya dari pengertian ini maka kita ini hidup karena janji Tuhan. Kita ini bisa berhasil karena janji Tuhan. Tentu janjinya itu ada yang harus kita lakukan. Dilakukan oleh manusia kita. Tuhan bagiannya untuk memberikan petunjuk, memberikan arahan, dan mengingatkan kepada kita. Ya, sedangkan bagian kita adalah melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh. Sehingga saudara dan saya ini bisa bertindak dengan hati-hati. Nah, itulah yang dimaksudkan. Nah, sedangkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan menelusuri kisah bangsa Israel ini, Anda bisa menemukan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1. Ya, sebagaimana umat Israel pada waktu pelepasan daripada Yosua setelah dia meninggal, lalu umat Israel ketika masih ingat, masih sadar tentang pesan Yosua itu tadi, maka mereka itu hidupnya berkemenangan. Iya. Dan sebaliknya ketika orang Israel itu sudah kesekian lamanya lalu lupa, berubah setia. Ya. Maka Tuhan tentu jangan kita cuman seolah-olah mengklaim janji Tuhan lalu tidak melakukan bagian kita. Sehingga kalau kita menyimpang, artinya kita sama dengan melawan kehendak Tuhan. Maka setiap ketidaktaatan itu mengandung konsekuensi apa? Ya, timbul masalah-masalah yang bisa membuat kita ini porak-poranda. Bisa membuat kita ini stres, depresi. Dan kalau tidak tahan,
maka jiwanya akan tergoncang. Lah kalau sampai jiwanya tergoncang, maka bisa meningkat kepada menjadi ODGJ, aneh perilakunya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu perlu hati-hati dan waspada dalam menyikapi masa sukar ini. Maka kita semua perlu percaya kita harus hidup benar. Hidup benar. Nah, apa definisinya benar, hidup benar? Kita buka Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Yohanes 15 ayat 7. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, karena yang jelas orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Dan orang benar itu ketika dia melaksanakan kehidupannya sehari-hari, maka dia pasti akan mencerminkan Kristus itu ada di dalam dirinya. Ya. Karena saat ini, akhir zaman ini banyak orang gombal, ya, atributnya saja yang keren-keren, ya, lalu penampilannya luar biasa, tapi bobotnya dok bebek, dok bosok, saudara. Ya, tidak ada bobotnya. Bahkan seringkali mempermalukan Tuhan. Oleh karena itu jangan kaget kalau zaman sekarang ini katanya Kristen tapi nipu sana, nipu sini. Lalu utang tidak bayar, lalu ngamuan, lalu jegotan. Ya. Dan bahkan berani-beraninya menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, menyalahkan Tuhan. Padahal jelas ketika kalau kita ini sedang diperhadapkan dengan masa sukar, sulit yang berbentuk apapun, terutama tentang perekonomian. Maka kalau saudara merenungkan ayat 7 ini, dikatakan kalau kamu tinggal dalam firmanku, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja itu apa yang dimaksud? Ya minta supaya kita merdeka, minta kita supaya ini terluput dari berbagai macam masalah. Maka ketika saudara ini hidup di dalam firman, maka firman itulah sang kebenaran, itu yang akan memerdekakan kita. Amen. Itu jelas. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati. Ya. Orang yang hidup benar itu menuruti firman Tuhan pasti itu melalui kita ibadah, kita ikut FA, kita ikut kegiatan program gereja yang sifatnya rohani supaya kita ini mendapatkan petunjuk, tuntunan, sekaligus kita ini diberitahu harus bagaimana dan bagaimana. Iya kan? Nah, tapi ternyata
Ya satu contoh sidang jemaat saat sore hari ini. Jangan sampai peristiwa di dalam Yohanes 12 itu terjadi. Coba kita lebih baik membaca. Yohanes 12 ayat 28 sampai 30. Yohanes 12, Injil Yohanes 12 ayat 28 sampai 30. Coba saudara, mari kita baca pelan-pelan. Dan Anda mesti harus tekun membaca firman Tuhan satu perikop dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Nanti Anda akan mengerti tentang risalahnya apa. Nah, saya tidak punya waktu untuk membaca semuanya, tapi saya bacakan mulai ayat 28. Ayo, saya baca 2, 3. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Siapa nyanya? Yesus sang anak. Dan aku Bapa akan memuliakan Yesuslah lagi. Nah, lalu saudara, ini suara dari surga. Suara dari surga yang berbicara kepada Yesus secara pribadi. Karena Yesus pada waktu itu sedang mengemban misi untuk naik di atas kayu salib. Berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Secara manusiawi dia juga sama dengan kita. Kalau bisa jangan. Kalau bisa batalkan, kan begitu. Nah saudara, maka ketika Yesus harus memerangi manusiawinya, maka tidak ada jalan lain kecuali tetap melekat kepada Bapaknya dan berseru kepada Bapaknya supaya diberi tambahan kekuatan sehingga bisa lolos ujian. Makanya dia mengatakan, Bapak muliakanlah namamu. Jangan sampai artinya aku ini mempermalukan namamu. Tapi biarlah lewat karyaku ini namamu dimuliakan. Sehingga terdengarlah dari suara dari surga. Bapak telah memuliakan Yesus anakku. Dan Bapak akan memuliakan anakku lagi. Nah suara ini didengar oleh banyak orang. Tapi para pendengarnya bervariasi. Coba bervariasi sampai gimana? Anda kalau membaca ayat ini, jangan sampai kita ini juga tergolong dari orang yang coba kita baca ayat 29. Ayat 29 kita baca. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi bledek, bunyi guntur. Padahal suara Tuhan jelas bahwa Bapa akan memuliakan anaknya. Tapi mereka mendengar itu bunyi guntur. Nah ini kan berbicara tentang ketika himpunan orang percaya mendengarkan firman Tuhan. Jangan-jangan kita ini nanti pulang juga seperti mereka ini. Oh, membawa apa, duduk apa, gak ngerti aku. Nah sehingga ibadahnya itu tidak berarti. Lah oleh karena itu mari kita mendisiplinkan diri beribadah itu dengan disiplin, konsentrasi. Soal kita ini kemampuannya berbeda-beda, yes, tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah bukalah hatimu lebar-lebar. Dan dengarkanlah baik-baik suara Tuhan dalam firman-Nya. Supaya Anda tidak seolah-olah itu kayak bunyi geluduk. Nah orang yang kedua, golongan yang kedua berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Nah ini masih mending saudara.
Lalu Yesus dengan penuh kasih ini ditujukan juga dua tipe orang tadi yang menangkap seperti geluduk, yang satunya yang apa itu dari malaikat. Ayat 30 coba saudara baca. 2, 3. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi artinya suara yang dikumandangkan oleh Allah Bapa yang ditujukan kepada Yesus itu khusus diberikan kepada kita. Karena Bapa itu akan tetap memuliakan umatnya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Dari sini jelas, maka kita perlu belajar jangan sampai kita seperti orang Israel ketika dokseren eleng guri-guri lali. Ingat tadi bahwa kita ini harus mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak juga bisa terjadi ujuk-ujuk. Semuanya itu melalui proses. Tapi ketika kalau ketaatan kita junjung tinggi, maka kekuatan Tuhan itulah yang akan menopang kita. Sehingga saudara dan saya itu benar-benar akan keluar dari masalah. Bisa menang atas segala tantangan rintangan yang kita hadapi. Anda jangan pernah khawatir untuk tentang siapapun dalam keluargamu. Nah, saudara nanti akan diberi tugas harus bertindak yang bagaimana. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan, coba kita buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Karena ini merupakan sebuah petunjuk ketika kalau umat Israel itu berubah sikap, maka mereka akan mengalami konsekuensinya. Mari kita baca 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dalam masa 7 tahun mereka itu dibuat sampai, coba kita baca ayat 6. Ayat yang 6. Hakim-Hakim 6 ayat 6. Kita baca 2, 3. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan-perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Iya. Sampai Alkitab itu menyatakan. Karena pemberontakannya sehingga dia dibuat melarat. Lah musuh. Ini orang Midian ini sebagai gambaran. Persoalan hidup kita ini sedang menghadapi banyak musuh. Musuh apa saja? Musuh tentang hawa nafsu diri sendiri. Musuh kuasa-kuasa gelap. Masih ada banyak musuh-musuh yang sedang menghadang di depan kita. Maka kita perlu untuk tetap setia kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang akan menjadi panglima perang kita. Nah oleh karena itu ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat menyengsarakan orang Israel. Maka Tuhan mendengarkan seruan orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan mengutus seorang hakim yang bernama Gideon. Coba saudara perhatikan.
ketika Gideon itu diutus, Gideon punya sebuah pola pikir. Saya yakin persis seperti kita saat ini, mungkin juga pertanyaan kita itu identik dengan pertanyaan yang dilakukan oleh Gideon. Kita lanjutkan ayat 13. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13, mari. Mari kita baca. 2, 3. Jawab Gideon kepada Allah. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sama. Saat ini mungkin ada di antara kita ini yang juga mengeluh. Katanya umat kesayanganmu, katanya engkau mengasihimu, engkau tidak pernah berubah. Kenapa aku kok harus begini dan begitu? Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan umatnya itu bercacat celah. Makanya kalau saudara membaca kitab perjanjian baru, di dalam kitab Tesalonika dikatakan semoga, aku berdoa semoga roh, jiwa dan tubuhmu tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Artinya apa? Artinya kalau kita ini sekarang sedang mulai membersihkan diri, ya tentu dengan cara-cara rohani, lewat ibadah, lewat kita berdoa dan menyembah Tuhan, melekat kepada Dia, supaya rohani kita ini meningkat, kuat, teguh. Maka tingkah langkah kita itu pasti akan bertindak dengan hati-hati sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Sehingga kita ini tidak akan tergelincir dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Nah, Gideon merasa kurang apa orang Israel sudah begini, katanya menjadi umat kesayangan. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Maka Tuhan tidak suka berbantah-bantah. Tuhan mengingatkan kepada Gideon dan sekaligus merupakan sebuah perintah yang menjadi penghalang dari berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan atas orang Israel. Oleh karena mereka mendua hati. Mereka menyimpang dari jalanku. Kita baca ayat 25. Pasal 6 Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Gideon. Ya. Kita baca 2, 3. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Yakni lembu jantan yang kedua. Berumur 7 tahun. Runtuhkan apa? Mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 26. Kemudian 26. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kalau saudara baca selanjutnya ayatnya, maka saudara akan menemukan Gideon melaksanakan sesuai perintah Tuhan supaya yang namanya sengsara itu akan segera berakhir. Oleh karenanya, kalau Anda memperhatikan kisah Gideon ini, maka Anda akan menemukan sebuah peristiwa atau sejarah
di mana Gideon ketika memimpin bangsa Israel. Mari kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayatnya yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 8 ayatnya yang ke-28. Mari kita baca. 2, 3. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Saudara, perhatikan baik-baik. Iya, bayangkan. Dan Tuhan kalau memberikan sebuah istilahnya bonus atau hadiah, enggak tanggung-tanggung. 40 tahun dibuat keadaannya aman. Artinya mereka itu akan hidup berkelimpahan, berkecukupan. Damai sejahtera itu menyertai di dalam suasana keadaan keluarganya orang Israel masing-masing. Nah, karena ini merupakan firman Tuhan dan bisa terjadi terulang kembali dalam diri kita masing-masing. Apakah engkau tidak rindu? Apakah jemaat Tuhan di tempat ini rindu enggak untuk mengalami seperti zamannya Gideon? Amin. Nah, kalau kita rindu ya jelas kita perlu napak tilas yang baik. Memperbaharui sikap hidup kita. Lah peristiwa ini tidak beda dengan peristiwa yang terjadi dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk ini ya juga seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin akan bangsa Israel ketika dalam pembuangan di mana? Di Babylon, di Babilonia, saudara. Ya. Nah, mari kita buka Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk ini cuma 3 pasal. Ya. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 1. Ayo kita baca 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Dan apa yang akan dijawab Tuhan atas pengaduanku. Anda perhatikan. Nah, ternyata Habakuk ketika diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel di dalam pembuangan, dalam hidup perbudakan. Maka Habakuk ini mengingat bahwa Tuhan itu berjanji dan perjanjiannya itu kekal. Ya, perjanjiannya kekal. Maka Habakuk berdoa kepada Tuhan. Sekaligus peristiwa ini menunjukkan maka ketika kalau kita sedang menghadapi persoalan dan masalah yang rumit dan ruwet bulat, tidak bisa diatasi secara sendiri, maka jangan lupa Anda perlu menjadi apa? Harus menjadi, ya boleh dikata, jadi pengintai. Bukan ngintai maling, tapi pengintai untuk memohon kepada Tuhan. Pengintai itu pasti di menara. Di tempat yang tinggi. Mempunyai arti.
Si Habakuk ini sedang berdoa kepada Tuhan dan mohon petunjuk. Dan sekaligus mengadakan pengaduan. Dan pengaduannya meskipun tidak terinci, tapi saya yakin pengaduannya Habakuk pun sama dengan pengaduan yang pernah dilakukan oleh Gideon. Tuhan, kenapa? Kalau kita dijanjikan begini-gini, kok sekarang ini begini, gimana? Saudara. Maka lewat peristiwa Habakuk ini, mari jemaat Tuhan. Siapa yang merasa kepala rumah tangga? Ya tentu kepala rumah tangga itu adalah suami istri. Nah suami istri inilah yang akan menjadi pengintai. Mengintai itu artinya penjaga. Berjaga di menara untuk keluarga kita. Bukankah akhir zaman ini ada banyak pengaruh melalui medsos nanti sebentar lagi. Tidak tahu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Yang namanya teknologi itu makin maju. Memang orang semua senang. Tapi apabila kalau kita ini tidak waspada mempergunakannya. Bayangkan sekarang ini ada istilahnya katanya AI. Apa saya enggak paham bahasa Inggrisnya intelijen apa. Saudara, itu bisa merekayasa. Ditayangkan melalui semacam apa? YouTube begitu saudara. Iya kan? Makanya saya akhir-akhir ini kurang kalau ada orang jemaat kenapa kok enggak beribadah? Oh aku ngikuti YouTube, aku ngikuti. Iya. Sementara sekarang ini belum beredar marak tentang AI itu. Nanti bisa karena Alkitab juga memberikan petunjuk akan ada banyak penyesat akhir zaman ini. Bisa saja dengan teknologi AI itu lalu merekayasa dan seorang hamba Tuhan yang terkenal. Lalu banyak orang itu mengikuti, memfollow dia di Instagram, enggak tahu Facebook atau apapun. Tetapi ternyata pengajarannya menyimpang. Dan omongannya jorok. Sekaligus juga mempunyai maksud untuk menjatuhkan hamba Tuhan yang ternama itu saudara. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu untuk bisanya kita ini menjadi pengintai yang benar. Anda benar-benar punya kewajiban menjadi pengintai atas keluargamu. Itu tugas yang paling utama bagi kepala keluarga. Suami istri bekerja sama untuk terus mengawasi keluarga kita tentang aktivitasnya. Maka diperlukan apa? Coba tolong Habakuk 2 ayat 2. Mari kita baca. Habakuk pasal 2 ayat 2, mari kita baca. 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Apa pesan Tuhan yang disampaikan kepada Habakuk juga disampaikan kepada kita. Maka kita ini perlu, yaitu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yosua, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan di otak kepala kita. Makanya saya seringkali pesan di dalam kelompok FA, jangan perang ayat, jangan perang tafsir. Pendapatmu gini tentang ayat ini lalu pendapatnya itu. Enggak,
firman Tuhan itu tidak untuk diperdebatkan. Firman Tuhan itu untuk didengar, dimengerti, dan dilakukan. Dan firman Tuhan itu tidak hanya untuk orang lain. Jangan sekali-kali kamu pakai ayat lalu nyerang orang pakai ayat. Firman itu bagaikan pedang bermata dua. Saya tanya, ketika Anda mengayunkan pedang, ketika mau bacok orang itu, mau menebas orang, gini dulu atau langsung gini? Pasti kena diri kita sendiri dulu. Itu yang dimaksud firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Berlaku untuk diri kita juga untuk orang lain. Maka firman Tuhan itu tidak untuk alat sebagai menyakiti orang, mendiskreditkan orang. Tidak, saudara. Untuk membangun. Amin. Iya, membangun imannya. Mengingatkan dia supaya hati-hati jangan sampai terpeleset dalam perjalanannya. Karena setiap kita sangat amat membutuhkan yang namanya menjadi penjaga. Amin. Coba kita lihat Ayub pasal 1. Ayat yang kelima. Ayub pasal 1. Ayat yang kelima, saya sengaja memberikan contoh-contoh para pendahulu kita ini supaya kita ini bisa karena ini firman. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah ini merupakan sebuah contoh Ayub sebagai orang tua yang mempunyai anak dan pasti Anda kalau baca dalam Ayub pasal 1. Anda akan menemukan mereka itu karena Ayub itu orang kaya. Sekaligus mari kita belajar, hai orang kaya jangan engkau mengandalkan kekayaanmu lalu membiarkan anak-anakmu itu lalu diberikan kebebasan seenaknya. Diberikan harta yang berlimpah-limpah tidak karu-karuan. Lalu mereka berfoya-foya tidak menjalankan fungsi dan tugasnya semestinya. Tidak membangun rohaninya. Tapi justru melasatkan tubuh untuk memenuhi hawa nafsu dagingnya. Di akhir zaman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya mempelajari firman Tuhan ini, saya benar-benar minta kepada Tuhan supaya saya pun mohon diberikan kekuatan dan pengertian demi pengertian. Supaya saya tidak salah langkah. Saya pun juga punya tugas untuk menjadi penjaga atas keluarga saya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah kalau saudara melihat kisahnya Ayub sudah sedemikian rupa, entoh tetap. Proses berjalan dalam sekejap satu hari semua hartanya ludes hilang. Lalu ketika Ayub mengalami hal yang serupa, firman Tuhan katakan apa? Pasal 1 ayat 22, mari. Ayub pasal 1 ayat 22. Ayub pasal 1 ayat 22. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 22. 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang
Akhir zaman ini hati-hati, iblis itu akan menyesatkan kita. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan tidak mempelajari tentang keberadaan Tuhan dan kita sendiri, maka kita ini bisa menyalahkan Tuhan. Padahal kita ini diciptakan. Dan Tuhan menciptakan kita itu adalah mulia. Tuhan menciptakan kita itu supaya kita ini bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Serta keadilan Tuhan dan kasih Tuhan yang tak terbatas atas manusia. Dan tidak ada rancangan kejahatan setitik pun terhadap yang namanya manusia. Apabila manusia itu benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Itu jelas. Dan bahkan sampai sebegitu jahatnya. Istrinya sendiri pun juga mengutuki. Istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu. Kutukilah Allahmu. Dan matilah. Coba bayangkan seorang istri. Saya yakin tidak ada di sini istri-istri yang demikian. Amen. Dan Ayub tidak terpengaruh. Ayub menerima. Istilahnya perjalanan hidupnya itu dia yakin awal baik, akhir pasti baik. Dalam perjalanan ini maka dibutuhkan masing-masing kita itu untuk tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita saat ini sedang berada di dalam masa sukar, maka Tuhan telah mengajarkan kepada kita. Ya, kalau tadi kita ini harus hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan itu menjanjikan kamu minta apa saja. Artinya persoalanmu yang sulit bagaimanapun kalau engkau melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti membereskannya. Nah, coba sekarang kembali ke Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Lah inilah yang perlu kita titik beratkan. Ini merupakan bagian kita. Harus ada inisiatif dari kita. Selama kita tidak punya inisiatif, maka saudara tidak akan mengalaminya. Coba ayat 4. Mulai kita baca. 2, 3. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya kita ini melekat kepada Tuhan supaya kita ini diperlengkapi dengan yang namanya buah roh. Karena buah roh itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditempuh dengan ilmu pengetahuan. Anda punya skill sundul langit sampai bagaimanapun juga. Kalau Anda tidak memiliki akan hubungan intim dengan Tuhan, mimpilah engkau akan berbuah. Itu jelas ayat ini berbicara. Nah kalau ketika kita ini berbuah,
maka kita akan benar-benar menjadi manusia yang tangguh. Tidak terpengaruh dengan yang namanya orang garang dan kasar. Mereka boleh kasar tapi kita tetap lemah lembut. Mereka boleh jahat tapi kita akan terus menanamkan kebaikan. Mereka itu selalu rusak-rusuh. Ya, mintanya instan dan ini. Tapi saudara tetap menghadapinya dengan panjang sabar. Bahkan kita diperhadapkan dengan orang yang pola itu tidak bisa kita prediksi. Dan sampai seperti istrinya Ayub, siapa nyangka, saudara. Masa suaminya sendiri, dia punya anak banyak loh. Masa tega-teganya bilang matilah kamu, kutukilah Allahmu dan lain sebagainya. Mari hari-hari ini kita perlu memiliki yang namanya knowledge. Ya, pengetahuan hikmat dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidup benar, maka Anda akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Mari kita baca. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak akan merasa takut lagi. Karena siapa yang menjamin? Siapa yang berjanji? Ya jelas Tuhanlah itu yang berjanji. Sehingga Anda bisa mengalami yang namanya kemerdekaan. Bebas dari tekanan yang namanya ketakutan. Bebas dari tekanan yang namanya kekhawatiran. Anda tidak akan hidup was-was. Amin. Sebagai ayat penutup, Yohanes 8 ayat 32. Saya minta pemain musik song leader singer. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Malam hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Ya, mari ambil kesempatan ini. Anda sebelum menerimanya, yakinilah apabila engkau membuka hati, kamu mau hidup dalam kebenaran, maka kelayaan Tuhan itu akan senantiasa menyertaimu. Sehingga sakramen perjamuan kudus ini punya kuasa. Ketika engkau bersekutu dengan tubuh dan darahnya, maka janji Tuhan jelas, engkau tidak akan binasa. Dan pada akhir zaman engkau akan dibangkitkan dengan saleh-saleh Tuhan. WL-nya.
pengharapanku, percaya